Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kudu deketan ini, ya. Oke, saya hari ini akan menerangkan tentang kuliah uji profisiensi ya untuk minggu ke 14, minggu ke 11 ya untuk mata kuliah manajemen mutu laboratorium. Ya, gitu. Oke. Nah, kemarin Anda sudah melakukan, sudah belajar tentang validasi. Ya, sudah belajar tentang proses analisis, belum, sudah belajar tentang apa namanya, ketertelusuran, ya. Jadi ada kalibrasi, ketertelusuran, juga ada ketertelusuran. Jangan lupa nanti di dokumen manajemennya juga ada ketertelusuran untuk sampel, ya. Oke. Terus kemudian hari ini kita akan belajar tentang proses analisis, ya. Jadi proses analisis mulai dari sampel awal ada, ya. Terus kemudian nanti sampai sampel itu dianalisis dan ada ininya laporan hasil uji, ya. Oke. Nah, lanjutan dari yang kemarin itu adalah ada review, ya. Jadi ada reviewnya itu kemarin mulai dari kaji ulang permintaan tender dan kontrak itu ada 7.1 gitu ya. Jadi kaji ulang tender, kaji ulang permintaan tender dan kontrak. Oke. Terus kemudian Anda belajar tentang ketertelusuran pengukuran, ya. Terus kemudian Anda belajar tentang validasi metode. Kemarin sudah saya jelaskan sedikit tentang validasi metode, ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan ke kalian tentang sampling. Nah, jadi kalau kemarin di kaji ulang permintaan tender kontrak itu ada orang datang terus kemudian dikaji, artinya dikaji itu apa, dicek bisa apa enggak ini dikerjakan itu ya. Kalau tender berarti dia sudah menangkan suatu tender dan itu kita, jadi orang punya permasalahan, artinya orang punya, saya mau analisis ini lab mana yang bisa ngerjain. Nah, si lab itu memasukkan penawaran ke orang yang punya pekerjaan tadi, itu namanya tender. Kalau kontrak itu sudah pada saat oke, orang yang tenderkan tadi udah oke, atau orang yang masukin sampel terus kemudian tanda tangan, itu adalah dia sudah melakukan suatu kontrak. Nah, oke. Nah, terus kemudian setelah itu ya ada yang namanya sampling. Jadi sampling itu adalah mengambil suatu contoh. Jadi mengambil suatu contoh untuk dianalisis di laboratorium. Nah, sampling ini adalah kalau di 17.25 yang lama ataupun sekarang itu tidak wajib ada, karena kenapa? Untuk sampling ini tidak wajib ada. Jadi kalau misalnya labnya nggak ada sampling ya nggak masalah gitu ya. Jadi dia lebih fleksibel untuk yang sampling. Tapi saya akan lakukan ini kasih tahu ke kalian ya. Satu, kita harus memiliki rencana dan metode sampling apabila melakukan sampling terhadap objek pengujian atau kalibrasi. Jadi misalnya Anda mau sampling ataupun mau kalibrasi harus punya rencana apa yang dikerjakan. Jadi tidak boleh tiba-tiba di sono langsung ini gitu ya. Terus kemudian di sana dia langsung mengerjakan sesuatu tanpa ada perencanaan, nggak boleh. Ya misalnya yang biasa itu untuk sampling AMDAL. Nah, itu harus ditentukan dulu titiknya mana yang akan disampling, dia akan diuji. Nah, di situ dengan begitu nanti kita akan bisa menentukan bahwa sudah sesuai belum nih, lokasi buat samplingnya sudah sesuai belum. Oke ya. Terus kemudian metode sampling harus mencakup faktor yang harus dikendalikan untuk memastikan keabsahan hasil uji, ya. Jadi ada beberapa hal yang harus dikendalikan. Misalnya daerahnya seperti apa, gitu ya. Jadi tidak boleh ada orang lalu lalang dulu, karena kan kita pengen tahu gitu, ya. Terus kemudian metode sampling harus menjelaskan tentang pemilihan sampel atau lokasi. Alasannya apa sih memilih lokasi itu seperti itu? Terus kemudian itu pasti ada ilmunya lagi. Ilmu tentang sampling ada lagi ya. Ada di ISO sekian. Nanti saya terangkan di belakang ya. Terus kemudian harus memelihara rekaman sampling. Jadi itu ya, kerjakan apa yang kamu tulis apa yang kamu kerjakan. Itu ya, itu wajib ya, seperti itu. Jadi alatnya segala macam digunakan. Apakah dia harus literasi on the spot?
Ada beberapa pengujian seperti di limbah itu dia harus titrasi on the spot. Artinya apa? Pada saat di situ kita harus titrasi sebagai nolnya. Ya. Terus kemudian setelah itu adalah penanganan benda uji atau kalibrasi. Jadi ketika barang sudah sampai ke laboratorium itu harus ditangani dengan baik. Misalnya begini, barangnya udah tahu itu barangnya adalah daging ikan segar gitu ya. Jadi kamu nggak boleh kalau ikan segar terus kemudian kamu taruh di suhu ruang padahal untuk mengerjakan sampel mikroba nggak bisa ya. Jadi barang sampel datang terus kemudian kamu harus masukkan dalam freezer agar supaya apa? Kalau kita di freezer berarti mikrobanya kemungkinan tumbuh akan lebih sedikit ya. Terus kemudian untuk menjamin integritasnya gimana? Misalnya dari kode sampel itu dari sampel yang masuk dikodekan lagi itu menjamin integritas, melindungi konsumen juga. Artinya apa? Jangan sampai nanti misalnya si analisnya tahu kalau misalnya dia ini sampelnya si A, si B, si C sehingga apa? Sehingga nanti dia bisa bias. Artinya bias apa? Oh, sampelnya si ini gue bikin jelek aja nggak boleh gitu ya. Jadi itu melindungi kepentingan laboratorium dan konsumen. Terus kemudian harus memiliki sistem identifikasi benda uji, kalibrasi mencegah kerancuan pada saat diacu dalam sertifikat laporan. Ya, diidentifikasi diganti nomor kodenya dan kodenya itu jelas. Ya, apabila terjadi penyimpangan pada saat diterima oleh laboratorium dicatat. Artinya kalau misalnya gini, kalau Anda punya sampel kadar air. Nah, kalau untuk kadar air itu kan minimal 2 gram. Ya, jadi nggak boleh juga sampelnya cuma 2 gram aja, minimal 50 gram misalnya. Nah, kalau misalnya pada saat itu sampelnya tidak ada 50 gram, ya dicatat di situ, berarti tidak ada 50 gram. Dan pelanggan harus dikasih konsekuensinya. Kalau misalnya konsekuensinya adalah kemungkinan tidak bisa mengulang sebanyak 3, 4, 5 kali misalnya ya, dengan alasan ya sampelnya kurang, itu harus dikasih tahu. Ya, kalaupun nggak bisa, terus konsumennya nggak setuju, ya udah balikin aja gitu ya. Terus kemudian memerlukan kondisi penyimpanan tertentu harus ada. Ya, jadi kalau misalnya harus ada harus ada tempat penyimpanan khusus, misalnya harus di cryo 180 derajat Celcius minusnya gitu misalnya, ya harus ada. Kalau nggak ada ya jangan diterima. Oke, kita lanjutkan lagi dengan rekaman teknis ya. Laboratorium harus memelihara rekaman teknis yang dibuat pada saat pelaksanaan kegiatan identifikasi semuanya. Jadi itu tadi balik lagi ya, rekaman teknis itu harus dibuat dari awal sampel datang itu rekamannya harus jelas. Jadi ada cek rekamannya ya jelas. Terus kemudian setelah itu dari rekaman teknis itu nanti kita bisa tertelusur. Jadi kita bisa telusuri kalau datanya di akhir itu 3%, dapat dari mana data 3% itu, harus ditelusur sampai ke depan. Jangan sampai salah kode dan segala macam, jangan sampai salah mengerjakan juga harus benar gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya ada revisi, ada perubahan gitu ya, itu nggak boleh di tip X, nggak boleh dihilangkan. Tip X itu adalah menghilangkan barang bukti, itu nggak boleh ya, harus dicoret saja terus kemudian diparaf yang benar berapa, itu yang harus dijaga ya. Terus kemudian terus kemudian ada evaluasi ketidakpastian pengukuran. Nah, ini ada evaluasi namanya ketidakpastian pengukuran. Memang tidak saya berikan di kalian secara detailnya, tapi begini. Setiap peralatan yang digunakan seperti kadar air nih misalnya. Kadar air itu kita menggunakan sudip, menggunakan cawan porselin ya. Terus kemudian menggunakan timbangan, terus menggunakan oven. Nah, timbangan dan oven itu ada ketidakpastiannya, itu yang harus dihitung di masing-masing pengukuran. Kalau HPLC berarti lebih banyak, berarti Anda lebih mikirnya lebih dalam lagi. Karena berapa kali ngencerin, labo takar dipakai berapa, masing-masing labo takar punya ketidakpastian pengukuran. Nah, itu ya. Terus kemudian itu harus dicatat, ya. Terus kemudian, nah ini di sini ada menjamin keabsahan hasil, ya, menjamin keabsahan hasil itu dengan memiliki prosedur untuk menjamin keabsahan hasil. Ya, pemantauan internal harus direncanakan, dikaji ulang dan dapat dilakukan dengan penggunaan bahan acuan bersertifikat atau bahan pengendalian mutu.
penggunaan instrumen alternatif, dan lain sebagainya. Laboratorium harus melakukan pemantauan unjuk kerja melalui perbandingan hasil dengan laboratorium lain. Ya, melalui partisipasi dalam ujian dalam uji profisiensi, uji banding atau uji laboratorium selain uji profisiensi. Ya, nah, jadi di sini menjamin keabsahan hasil gimana? Ya, jadi untuk menjamin keabsahan hasil itu siapa sih yang bisa menentukan hasil kita itu benar atau enggak? Nah, hasil kita benar itu berarti kalau apa? Kalau data kita itu sama dengan data yang lain. Makanya level tertinggi adalah kita uji profisiensi, yaitu uji profisiensi itu memastikan bahwa data kita itu ternyata sama dengan data yang lain. Ya, ini yang nanti akan kita terangkan di praktikum. Oke. Terus kemudian selain uji profisiensi gimana? Ada uji banding antar laboratorium. Ya, itu dua, tingkatannya lebih rendah. Ya, jadi uji profisiensi lebih tinggi karena apa? Kita tidak tahu labnya mana saja, terus kemudian ininya mana saja, yang ikut siapa aja kita nggak tahu. Tapi kalau uji banding antar laboratorium kita tahu karena kita yang menguji sendiri. Ya, yang penting adalah juga harus direkam, dianalisis, gunakan metode yang sama dan segala macam. Ya, apakah ada data yang lebih di luar atau segala macam itu bisa. Ya, terus kemudian pelaporan hasil. Ya, jadi hasil analisis itu udah dihitung, terus kemudian dihitung oleh analis, terus kemudian dihitung dicek oleh si penyelia, dan penyelia nanti dicek lagi oleh si manajer teknis. Nah, itu harus dikaji ulang sebelum diterbitkan. Artinya apa? Jangan sampai nanti menimbulkan kerancuan. Artinya begini, oh ini ternyata kok besar, lebih besar dari acuan, terus kemudian customernya komplain. Nah, ketika komplain itu pun kita harus bisa menelusur tadi yang jejak rekaman tadi, ya. Jadi kita harus bisa menelusur sampai mana salahnya, apakah ada salah atau tidak, gitu ya. Jadi kalau tidak ada salah, memang seperti itu ya sudah, berarti emang nggak ada salah gitu. Tapi kalau misalnya ternyata ada salah ini, ada salah pemindahan data, nah itu harusnya bisa dicegah, ya. Dicegah oleh siapa? Mulai dari awal. Makanya ada memo analisisnya dan segala macam. Nah, apa aja yang dibahas di situ? Ada banyak di sini, ya. Harus ada judul, ya, identifikasi yang jelas, ya, terhadap hasil yang diperoleh, ya. Terus kemudian informasi tentang kondisi spesifik pengujian, seperti lokasi kondisi lingkungan, informasi tambahan, segala macam. Nanti Anda bisa cek, ya, bisa cek di sertifikat hasil pengujian atau laporan hasil uji. Nanti di Google tuh banyak, dan itu kita bisa melakukan 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 cross check. Ini bener nggak sih, ya, gitu ya. Terus kemudian ada ketidakpastian pengukurannya apa enggak, gitu ya. Terus kemudian kalau ada pengambilan sampel dan segala macam itu bisa diketahui dari situ. Kalau misalnya ada pengambilan sampel, gitu ya. Terus kemudian masuk range atau enggak, atau misalnya di situ tidak terdeteksi atau terdeteksi. Nah, itu bisa ada di laporan hasil uji. Nah, sekilas seperti itu persyaratannya. Terus kemudian kita fokus ke uji profisiensi, ya. Jadi untuk apa uji profisiensi? Tadi kita ada unjuk kerja dari laboratorium bahwa apa yang kita kerjakan itu kalau dikerjakan orang lain itu harus sama, gitu ya, menghasilkan hasil yang sama apapun metodenya. Nah, seperti itu ya. Jadi uji profisiensi adalah salah satu cara untuk mengetahui unjuk kerja laboratorium kalibrasi dan penguji dengan cara berpartisipasi dalam uji banding antar lab atau program uji profisiensi. Nah, uji profisiensi ini dilakukan secara nasional, biasanya oleh KAN menunjuk ke laboratorium penyedia, dan nanti kita sebagai laboratorium yang peserta nanti daftar ke KAN, terus kemudian KAN nanti akan membagikan sampel yang ada di yang dari laboratorium yang ditunjuk sebagai laboratorium penyedianya, ya, atau penyelenggaranya, ya. Nah, uji profisiensi merupakan penerapan dari sistem pengendalian mutu eksternal. Artinya apa? Kalau data kita nanti itu ternyata beda dengan yang lain-lainnya, berarti kita mutunya diragukan. Lab kita mutunya diragukan. Karena kenapa? Ya belum, ternyata nggak sama dengan yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi, uji profisiensi ini wajib dan penting bagi semua laboratorium, ya. Nah, permasalahannya adalah kalau misalnya metodenya tidak ada, Pak.
gimana? Kalau metode tidak ada, misalnya ada metode khusus gitu ya, di Indonesia nggak ada gitu ya, ya kita harus di uji profisiensi nggak ada, kita bisa pakai uji banding antar laboratorium. Nah, uji banding antar laboratorium seperti apa ya? Ada satu lab yang menyediakan, terus kemudian lab yang lainnya nanti mengikuti. Bisa jadi mengikuti, bisa jadi kita mengirim sampel ke mereka. Karena kita penting datanya. Ya, datanya penting sekali untuk apa? Agar supaya lab kita itu, kita tahu posisi lab kita itu di mana. Di antara kumpulan data atau di luar kumpulan data. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya sebagai contoh misalnya kita punya namanya Badan POM ya. Jadi BPOM itu punya laboratorium pusat yang di Percetakan Negara dan satu lagi dan banyak lagi yang di daerah-daerah. Kalaupun dia tidak ikut uji profisiensi yang dari KAN misalnya karena memang lingkupnya tidak ada, lingkup metode itu nggak ada, dia tinggal ngasih sampel aja ke yang daerah-daerah suruh analisis. Misalnya di Indonesia ini kalau nggak salah ada belasan lab-lab di daerah itu dia punya laboratorium juga. Dan hebatnya adalah lab-lab yang di situ alatnya sama. Jadi tendernya sekalian di Jakarta, terus kemudian di daerah itu dikasih alatnya sama persis. Ya kalau misalnya APLC semuanya, GC semuanya, sama metode-metodenya persis semuanya. Jadi nanti teknisinya diambil dari masing-masing daerah di pelatihan di Jakarta, setelah Jakarta balik lagi. Sehingga nanti pada saat uji banding enak, dia sudah ada tinggal memastikan hasilnya seperti apa. Nah itu enaknya kalau punya jaringan yang besar, ya. Jadi tujuan uji profisiensi juga menilai dari diri kita itu seperti apa, gitu ya. Jangan sampai kita menilai seperti kita ngaca di kaca kita singa, padahal sebenarnya cuma kucing doang, ya. Gitu. Terus kemudian tujuan keikutsertaannya, satu, pengecekan unjuk kerja secara menyeluruh dari laboratorium penguji. Jadi kita akan tahu bahwa di situ tuh kalau data kita outlier atau data kita menyimpang dari yang lain-lainnya, kita tahu oh ternyata salahnya di mana. Atau satu lagi adalah ketika data kita lab kita dinyatakan kompeten, ya berarti nanti ya kita jadi pede. Sama kok, ngapain lu nguji di sana lebih mahal, di sini lebih murah kok. Sama kok, gue juga pernah bareng-bareng uji sama mereka dan hasilnya sama, ya seperti itu. Oke. Oke. Nah, terus kemudian pengecekan unjuk kerja pengujian perorangan. Artinya apa? Yang menguji itu nanti akan menentukan, ya, ini orang bisa nggak sih nguji gitu ya. Jadi kalau misalnya datanya outlier, berarti orangnya juga nanti akan menjadi jadi tertuduh kalau misalnya datanya nggak bagus. Artinya apa? Bisa jadi besok-besok dia nggak dipakai lagi, bisa jadi dia bisa-bisa dipecat. Misalnya begitu ya. Jadi ini penting juga untuk laboratorium untuk mengetahui perorangannya seperti apa. Nah, kalau misalnya perorangannya udah bagus, sudah ada terpercaya, terus kemudian apakah metode yang digunakan itu cocok? Ya. Nah, untuk penetapan keberhasilan metode pengujian ini biasanya sama nggak dengan yang dinilai. Misalnya kita cuma kadar air aja, kadar air itu kan banyak metodenya gitu loh ya. Ternyata orang-orang menggunakan open menentukan kadar air, ternyata kita pakai tetracycline Fisher misalnya dan datanya menyimpang. Oh berarti memang kita nggak cocok, jangan sampai nggak apple to apple membandingkannya gitu ya. Terus kemudian penentuan satu atau lebih karakteristik suatu bahan atau produk terhadap tingkat ketelitian tertentu. Ya, jadi kita tuh dibandingkan dengan yang lain tuh lebih teliti atau enggak. Itu dia dapatkan dari uji profisiensi. Ya, seperti itu. Terus kemudian dari sini apa aja sih yang didapatkan gitu. Informasi apa yang diperoleh dari keikutsertaan uji profisiensi? Satu, berarti kinerja lab keseluruhan. Ya, dibandingkan dengan yang lainnya gimana. Oh ternyata kita dapatnya 15%, yang lain semuanya dari 100 lab yang ikut cuman dapatnya 13% semuanya. Loh, berarti kan kita harus cek. Berarti kita itu salahnya di mana. Dan itu harus ditindaklanjuti, ya, harus ditindaklanjuti. Terus kemudian dibandingkan dengan yang lain atau outlier, ada perhitungan-perhitungan statistik, ya. Satu, tabel hasil uji profisiensi seluruh lab peserta pasti ada, tetapi nama labnya pasti disamarin, cuma dikasih kode nomor aja, 1, 2, 3, 4, 5, dan itu tidak diketahui di mana
1, 2, 3, 4, 5 itu apa aja. Ya, cuma milik kita aja. Misalnya nomor 13 milik kita. Ya, cuman itu aja yang dikasih tahu di sana. Ya. Terus kemudian hasil robust test, z-score bar chart, dan hidden diagram. Nah, ini isinya nanti banyak macam-macam. Yang pertama adalah kita harus cari tahu dulu apa namanya sih diagramnya seperti apa. Apakah harus ada data yang dibuang atau enggak segala macam. Terus kemudian lab kita posisinya di mana. Terus kemudian perhitungan statistik robust score-nya gimana di antara kita semuanya yang ikut lab peserta. Cuman kita aja yang ditunjukin. Ya, yang lainnya enggak. Cuman ada data-data aja, data-data angka. Gitu ya. Terus kemudian ada informasi metode uji yang banyak digunakan peserta. Nah, di situ masing-masing peserta itu mengumpulkan metode ujinya. Jadi misalnya kita pakai oven vakum, ada yang pakai oven biasa, ada yang pakai Cavisser segala macam, itu biasanya dikelompokkan. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya enggak, ya semua dimasukin semuanya, kita lihat dulu nanti pakai uji Dickson. Kalau di Dicksonnya keluar dari area, ya wes berarti dia outlier. Ya, terus kemudian ada komentar teknisnya. Jadi misalnya kita ada outliernya, ya harus segera diperbaiki. Nah, biasanya nanti asesor akan melihat itu, ya, melihat diperbaikinya seperti apa, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pas uji profisiensi ketemu outlier, terus kemudian segera kita perbaiki, kita tunjukkan buktinya perbaiki, ya, kita perbaiki sehingga nanti pada saat asesor datang itu kita sudah baik, gitu ya. Jadi terus kemudian kita siap untuk mengikuti uji profisiensi selanjutnya, sehingga kita nanti aman, gitu loh ya. Oke. Terus kemudian bagi lab peserta apa sih yang bisa didapatkan? Ya, apa sih yang bisa didapatkan dari ini ya? Evaluasi kemampuan laboratorium, ya, bisa digunakan sebagai bukti kepada asesor. Terus kemudian informasi unjuk kerja laboratorium penguji, ya, pada waktu di situ. Jadi pada waktu dikerjakan berarti unjuk kerjanya atau bagus atau jelek itu, ya. Terus kemudian mengetahui unjuk kerja analis berdasarkan reputabilitas dan reproduksibilitas. Artinya apa? Ya, analisnya kita bisa cari tahu lagi, ya, seperti itu. Oke, pelaksanaan uji profisiensi diorganisasi oleh penyelenggara. Tentunya kalau mau lewat negara, lewat KAN. Nah, lewat KAN itu dia akan apa namanya? Dari KAN-nya akan menunjuk penyelenggara, terus kemudian dari penyelenggara nanti akan diinikan lagi, apa namanya? Dibagikan lagi ke peserta, ya. Nah, bagi penyelenggara apa yang harus dikerjakan? Bagi penyelenggara yang dikerjakan adalah sampel harus diuji homogenitasnya. Homogenitas dari sampel itu harus diuji. Ya, jangan sampai tidak homogen sampelnya. Kalau nggak homogen berarti nanti salah semuanya. Gitu ya. Jadi semua sampel harus diuji homogenitas dan juga kestabilan. Misalnya 3 bulan. Jadi misalnya biasanya kan itu dia buka uji profisiensi itu di bulan Maret. Nanti paling sampelnya baru jadi bulan Mei, Juni lah, Mei atau Juni biasanya sih begitu. Dia akan menunjuk. Ya karena apa? Karena begitu ada yang ditunjuk, berarti yang ditunjuk itu harus menyiapkan sampel, terus kemudian uji homogenitas dulu, ya untuk lingkup yang diujikan. Terus kemudian uji stabilitas biasanya selama ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan dan segala macam ya. Nanti diikutin trennya. Oke. Terus kemudian sampel itu dikirim ke laboratorium peserta dan peserta dikasih waktu biasanya cuma 2 minggu untuk melakukan analisis, ya, dan dilaporkan ke pihak penyelenggara. Jadi dibalikin lagi ke KAN lagi itunya apa namanya si hasil analisisnya, ya. Terus kemudian evaluasi dilakukan menggunakan perhitungan Z-score. Ya, jadi nanti juga saya ajarkan di perhitungan Z-score. Oke. Nah, ini adalah data sampai 2017, saya nyari 2019 belum ada karena biasanya ada rapat tahunan antar manajer teknis itu ada laporan tahunan biasanya, jadi ada ininya, ada apa namanya, ada di hotel mana gitu ya atau di daerah mana itu nanti semua manajer teknis diundang untuk ketemu di situ. Nah, dari sini sudah ada yang warna biru ada lab testing itu ada 1087 tahun 2017, mungkin sekarang udah 1400-an mungkin. Ya, dan itu di masing-masing daerah juga ada sekarang ya. Ada calibration lab,
ada inspection body, ada medical lab, ya, terus kemudian ada apa namanya, proficiency testing, ya itu ada sekitar 11 tempat uji proficiency, dan itu mereka ini apa namanya, lab-lab uji proficiency itu mereka biasanya ditunjuk oleh kan, ya. Tetapi kalaupun misalnya nggak ditunjuk, dia mengadakan sendiri sih boleh-boleh aja. Tapi bukan uji proficiency, tapi uji banding antar laboratorium aja, ya. Oke, terus kemudian yang harus siapin apa? Satu, sampel atau contoh. Ya, contohnya harus homogen. Ya, gimana cara tahu homogen? Ya, diuji dengan pakai statistik. Ya, sudah ada saya masukin ke sana ya. Terus kemudian stabil dalam jangka waktu yang lama. Kita harus punya pengetahuan bahwa sampel ini stabil apa enggak ya. Gitu ya. Misalnya dia higroskopis, cepet banget ngambil air. Ya, kita harus tahu ya. Harus bisa gimana caranya si sampel ini tidak cepat menyerap air. Nah, itu kita juga si penyelenggara juga harus tahu, gitu ya. Terus kemudian menyerupai metrik yang dengan sampel sesungguhnya secara rutin dan analisis dan dilakukan oleh peserta. Jadi misalnya kayak kemarin kadar air kita pakai yang protein. Nah, karena apa? Lingkup kita nggak ada yang diuji profisiensi karena kita benar-benar spesifik untuk ininya untuk sampelnya maupun analisisnya. Gitu ya. Jadi kita ikutin yang mirip-mirip aja, nggak apa-apa ya. Nah, contoh yang disiapkan itu juga harus ada cara pengambilan contohnya. Nah, kamu kan udah dapet tuh kemarin di minggu ke-7 mata kuliah mutu pangan ya. Jadi kalau di internasional ada namanya ISO 24333. Ini adalah international standar cereal produk sampling. Jadi cara sampling untuk sereal dan sereal produk itu ada ya. Yang pertama harus mewakili. Ya, terus kemudian yang kedua adalah pakai perlengkapan sampling, dan yang ketiga adalah pengiriman sampling. Ya. Nah, dari sini, ini adalah contoh kalau kita pakai lori, ya, pakai truk lah atau lori atau truk. Tempat ngambilnya di mana? Nah, ini ada titiknya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya. Nah, ini misalnya ada sasisnya, ada trailernya, itu udah ketentuannya 1 2 3 1 2 3 4 5 8 ya. Terus kemudian kalau misalnya pakai ini yang besar ini ya. Ya, sampai 25 poin. Jadi 25 titik kita ambil. Ya, ada yang diambilnya cuman berapa? 8 titik, ada yang 5 titik, ada 3 titik, ada sampai 25 titik. Biasanya untuk apa? Sampel gandum misalnya, ya, sampel gandum yang ada di kapal gitu ya. Jadi ngambilnya segitu. Dan ini nanti belum lagi ditunjang dengan ini cara samplingnya ketinggiannya berapa. Karena kan biasanya bentuknya adalah balok. Ya, jadi tidak bisa diambil hanya di atas saja, di bawah saja nggak bisa, di tengah aja nggak bisa, ya. Sudah ditentukan dulu dari atas, ya, ada 8 titik, terus kemudian di titik mana? Di atas, bawah, tengah, ya, gitu, ya, seperti itu. Nah, ini ada cara pengambilan ininya, sampelnya, ya, ini ada pakai probe-nya, ya, jadi ini ada buat ngambil sampelnya, ya, kemarin harusnya di mutu pangan ada, ya. Nah, kalau di sini kan ini bisa dibuka, bisa ditutup ya. Jadi nanti kita tusukin si alat ini ke dalam misalnya truk ataupun kargo ya, ataupun nanti di di karung goni gitu ya. Terus kemudian baru dibuka ya. Sehingga nanti ketika dibuka lubangnya ini nanti dia ngambil pas di yang terbuka aja ya, seperti itu. Nanti segera dibuka sambil digeser-geser, kalau udah penuh tutup lagi. Nah, seperti itu ya. Banyak macamnya untuk ini ya. Kemarin pas di mutu pangan harusnya sudah diterangkan untuk yang kondisi seperti ini. Nah, terus kemudian setelah sampel itu diambil ya. Setelah sampel itu diambil kemudian dilakukan coning atau quarterning method. Jadi kan sampel yang diambil banyak nih. Nah, terus kemudian kita ratakan, terus kemudian kita bagi menjadi 4 bagian. Ya, bisa A, B, C, D. Dan diambil yang berseberangan. Ya, jadi kita bagi 4, ambil yang berseberangan, dari berseberangan itu nanti kita ambil, terus kemudian kita bagi lagi, di cornering lagi sampai jumlah sampel yang kita pastikan ada.
ya. Jadi misalnya kita butuhnya adalah 5 kilo ya sampai 5 kilo yang kita akan ambil. Sisanya gimana? Ya sisanya terserah mau dibuang atau mau gimana terserah urusan kalian. Dan udah kalau kita udah dapetin sampelnya, terus kemudian jangan lupa kita harus yang namanya dikemas, ya. Jadi pengemasan itu penting bukan hanya untuk pangan agar supaya segala macam enggak, tapi kalau bagi sampel contoh pengemasan itu sangat penting karena apa? Ada sedikit keluar masuk udara ataupun uap air itu akan mempengaruhi bobotnya. Sebagai contoh, Anda sudah belajar tentang diagram Anda sudah sudah pernah belajar tentang diagram labusa, ya. Jadi grafik dari labusa di kimia pangan, materi air itu ada. Ya, jadi kalau misalnya kadar airnya meningkat, nanti terjadi reaksi-reaksi yang ada di situ. Gitu, ya. Nah, kalau di pengujian begini, kalau kadar air 10% kita nimbang 2 gram, berarti kan 2 gram pas. Tapi kalau kadar airnya udah 5%, udah mencapai 50%, kita nimbang 2 gram, ya berarti setengahnya adalah air. Nah itu nggak boleh, ya. Makanya kita harus pastikan pengemasannya itu bagus. Sebagai contoh begini, pengemasnya kita pakai pengemas aluminium foil misalnya, ya. Pakai aluminium foil terus kemudian di sealer gitu, ya. Dan aluminium foil itu dia sudah di coating sama sama plastik gitu, ya. Jadi bisa pakai HDP, pakai LDPE, pakai PP, pakai PE, macam-macam, ya. Dia udah di coating dan itu ada, ya, seperti yang kalau Anda misalnya beli yang seperti ini loh. Nah, ini kan aluminium foil, tetapi kan dia sudah di coating sehingga dia lebih aman. Makanya ini tidak keluar ininya apa namanya udaranya, ya, seperti itu. Nah, ini seperti ini bisa dipakai, ya. Saya dulu juga menggunakan seperti ini, terus kemudian masing-masing ini ditimbang sesuai yang kebutuhan. Misalnya kita timbang sebanyak 20 gram. Jadi dari 5 kilo tadi ditimbang satu piece 20 gram. Karena apa? Sekali kita menganalisis untuk uji homogenitas ngambil satu dan tidak dipakai lagi. Artinya buat satu sampel buat satu aja. Satu itu dibuang, satu itu dibuang, satu itu dibuang sisanya. Jadi nggak ada sisa dari sampel terus kemudian bisa dipakai lagi, nggak. Karena apa? Ketika sudah terbuang, nanti kita diisi lagi itu susah. Ya, artinya sudah ada udara yang masuk, ya berarti kan dia tidak akan sama kondisinya. Sama seperti Anda kemarin praktikum analisis mutu kimiawi pangan, AMKP. Setiap ganti minggu, Anda harus ngambil sampel baru. Itu fungsinya untuk apa? Agar supaya jangan sampai keambil. Ya, misalnya sampelnya masih ada di situ, buang aja, gitu. Minta yang baru lagi. Gitu, minta yang baru lagi. Enggak, Pak, sayang. Loh, kalau sayang kemarin aja habis diambil sampelnya kamu makan. Nah, itulah fungsinya. Kenapa? Karena seminggu atau mungkin yang pagi dengan yang sore, kalau saya pas lagi tugas MKP yang pagi dan sore, udah pasti yang pagi buang, ya yang sore minta yang baru. Karena memang kita sudah sediakan, kita sudah antisipasi itu agar supaya apa? Kita berharap adalah masing-masing sampel ini tetap atau dia tetap tidak berubah komposisinya atau tidak berubah atau tidak ada reaksi yang ada di sini. Itu, ya. Jadi biar tidak susah untuk apa? Untuk perhitungan-perhitungan yang lainnya. Karena kenapa? Kalau misalnya berubah-berubah nanti presisinya nggak dapat, akurasinya nggak dapat, ya, uji homogenitasnya nggak dapat, malah lebih repot lagi. Makanya kalau di kimia itu benar sejak awal itu penting, ya. Oke. Terus kemudian selain pengemasan udah bagus, ya. Terus kemudian transportasi. Jangan lupa transportasi dalam 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 uji profisiensi juga menentukan. Ya jangan sampai di transportasinya nanti di ngaco dia, ya. Kita udah packing bagus-bagus gitu, ya. Ada yang packing primer, packing sekunder, packing tersier, terus kemudian transportasinya pada saat transportasi dilempar-lempar terus kemudian packingnya bisa sobek atau mempengaruhi dari si sampel. Itu juga harus diperhatikan. Terus kemudian ngirim sampelnya bagaimana? Bisa jadi kalau luar pulau harus pakai kapal loh, terlalu lama. Jadi nanti kalau terlalu lama yang terjadi apa? Sampel itu tidak diuji di waktu yang telah ditentukan. Artinya misalnya laboratorium penyelenggara menetapkan 1 April, Pak. 1 April sampai tanggal 20 April ya untuk
untuk waktu ininya, waktu apa namanya pengujiannya. Itu harus tetap di waktu yang itu, nggak boleh lebih. Tanggal 21 April nanti tinggal laporannya dikirim. Itu kalau kita telat kita nggak diikutin, udah bayar terus nggak diikutin kita nggak dapat apa nggak dapat bukunya untuk uji profisiensi. Sehingga kita nanti bisa ditanyakan ini pernah ikut uji profisiensi atau enggak gitu. Ternyata nggak pernah, nggak bisa, ya seperti itu. Ya jadi uji profisiensi itu penting untuk menentukan kualitas dari laboratorium kita, ya. Nah, seandainya barangnya datang baru tanggal 22, ya buru-buru cepet-cepet dikerjakan sehingga nanti di tanggal yang telah ditentukan kita bisa apa namanya? Bisa masukkan si datanya. Ya, itulah terkendala kadang-kadang kalau kita di luar di luar apa namanya? Di luar pulau dan susah dijangkau oleh transportasi. Misalnya cuma ada boleh pakai adanya cuma pakai apa namanya? Pakai kapal laut nah, itu kan berhari-hari ya. Ya itu juga harus dipikirkan. Oke. Terus kemudian setelah sampai ke tempat peserta segera dianalisis terus kemudian bagi penyelenggara yang melakukan ujian homogenitas ada panduannya. Jadi ada uji homogenitas itu ada panduannya. Ya, jadi sebanyak contohnya berapa banyak segala macam. Cuman ini saya ingetin lagi ya, nanti Anda akan menemukan yang diuji homogenitas yang di mana? Yang di responsi. Dari yang uji profisiensi yang dibuat oleh KAN itu ada sedikit permasalahan yaitu rumusnya kurang benar ya, tetapi kalau kita lihat perhitungannya dia sudah benar. Ya, artinya seperti ini MSB adalah jumlah dari A tambah B AI tambah BI ditambah dengan X bar A plus BI dikuadratkan dibagi 2N min 1. Nah, untuk MSW itu adalah A min B, ya, terus kemudian dikurangi X bar A min B dikuadratkan dibagi dengan 2N. Itu yang A min B itu yang MSW. Nanti kalau kamu hitung yang ada di itu nanti akan ketemu sama. Saya dulu juga sama, nggak ada yang ngajarin dulu, jadi ya kita otodidak gitu ya. Ternyata pada saat asesor datang, terus kemudian kita tunjukkan seperti ini, oh oke kok, emang begini, emang yang di situ salah gitu ya. Oke, jadi ada dua kriteria. Yang pertama adalah pakai uji F langsung dibandingkan MSB dibagi MSW. Terus kemudian uji F-nya nanti dibandingkan untuk DB alfa 0,05 ya, DB1 ada berapa, pembilangnya ada berapa, penyebutnya ada berapa. DB1 itu biasanya N, DB penyebutnya adalah N-1 ya. Ada contoh soalnya di situ. Nah, kalau misalnya uji yang pertama dia tidak lolos atau tidak homogen, kita bisa uji pakai kedua yaitu dengan rumus standar deviasi dari pengujian itu lebih kecil daripada setengah standar deviasi dari Horwitz. Artinya apa? Kenapa kita pakai Horwitz? Kita udah tahu semuanya kalau kita ukur pakai Horwitz semakin kecil ya konsentrasi itu akan semakin lebar untuk presisinya. Artinya pas semakin kecil semakin susah dikerjakan. Nah, kemungkinan dia salahnya kan semakin tinggi, makanya dia diperlebar. Dan semua setuju dengan Horwitz-City. Ya, karena nggak mungkin Anda mengerjakan PPM, PPB, PPT, terus kemudian pakai aturan normal apa namanya presisinya harus 2, nggak mungkin, susah sekali ya. Karena apa? Banyak kendala-kendala teknis yang ada di lapangan untuk menguji itu semuanya ya. Terus kemudian uji stabilitas ya dilakukan setelah uji homogenitas. Jadi homogenitas ada 10 terus kemudian dilanjutkan uji stabilitas ada 3 sampel, ada 3 misalnya 3 minggu atau 3 bulan ya, ada data lanjutannya. Nah, setelah sampelnya homogen dan stabil ya, setelah sampelnya homogen dan stabil kita baru kemudian bagi sampelnya dari laboratorium penyelenggara dibagi sampelnya ke laboratorium peserta dan terus kemudian masuk lagi ke laboratorium penyelenggara. Ya, itu namanya uji profisiensi. Nah, uji profisiensi ini adalah minimal 8 laboratorium ya, minimal ada 8 laboratorium. Terus kemudian yang mengikut dan itu baru bisa diuji secara statistika. Ya, kalau lebih baik ya, kalau kurang jangan. Oke, ya kenapa ya? Karena minimal biasanya 7 atau 8. Kalau di sini tetapin 8 berarti 8 udah paling bagusnya. Ya, minimalnya. Terus kemudian jenis-jenis analisisnya ada homogenitas sampel, ada Dickson dan ada Bazet score. Tadi ada stabilitas juga gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan?
Ya, untuk uji homogenitas, stabilitas, terus kemudian uji Dickson dan uji untuk double Z-score sudah akan saya buatkan di video yang lainnya. Oke, itu nanti masuk materi untuk responsi. Nanti responsi bagi menjadi dua, ya. Jadi untuk yang homogenitas dan stabilitas, beda podcastnya aja, ya, gitu. Oke, silakan manfaatkan waktu diskusi, ya. Silakan Anda sudah mengklik mempelajari ini dulu sebelum kita kuliah. Silakan manfaatkan diskusi, ya. Nomor saya 0859 itu online 24 jam buat kalian bagi yang ingin bertanya. Kalau nggak yang bertanya, ya udah nggak apa-apa. Ya, oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.